Jadi itu masalahnya karena waktu itu nyelam di perairan di Indonesia Timur. Sedihnya pas lagi nyelam tuh enak-enak tuh ya, ini bagus, karangnya lucu-lucu gitu kan, colorful gitu. Tiba-tiba di kedalaman kurang lebih 13 meter ada pembalut. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Bicara Energi. Nama saya Soraya dan hari ini kita akan bicara topik yang lagi panas nih, khususnya bagi kaum muda. Aksi Zero Waste atau kampanye bebas sampah akhir-akhir ini banyak dibicarakan, entah itu di sosial media atau itu melalui aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman. Hari ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama salah satu penggiat lingkungan yang sudah expert di bidangnya. Halo, selamat siang. Halo, Kak Lita. Kak Soraya, baik, gimana kabarnya? Baik kabarnya? Baik banget. Kita akan bicara hal yang menarik mungkin ya hari ini. Boleh Kak. Kemarin aku baru baca sampah di Indonesia tahun 2022 mencapai 70 juta ton. Oke. Dan kalau dibandingin sama bis Transjakarta, totalnya ada 3,8 juta bis Transjakarta di seluruh Indonesia tersebar gitu aja. Wow, dengan sampah ya? Dengan sampah kalau dibandingin. Bahkan armada Transjakarta kita nggak Nggak sebanyak sampai itu. segitu. Nah, mau tanya-tanya dulu nih, kan mungkin sudah lama ya menjadi penggiat lingkungan. Apa sih yang mendorong untuk memulai aksi-aksi ini dan akhirnya bisa membuat beberapa inisiatif dan bahkan ada yang namanya Waste Solution Hub juga. Ya. Boleh diceritakan? Semoga ini nggak 3 jam ya Mbak ya. Jadi ini prosesnya cukup lama. Aku bergerak di bidang sampah tuh 2011 gitu. Jadi kurang lebih 12 tahun dan itu waktu itu masih mahasiswa gitu. Jadi pertanyaan simpelnya dan dari aku pribadi ngerasa kok anak-anak muda belum banyak yang peduli lingkungan. Dan kebetulan waktu itu aku gabung di organisasi kampus yang fokus di lingkungan. Terus daripada nunggu-nunggu nih ya, walaupun ilmuku masih sangat terbatas, ya udah mulai aja dulu gitu ya. Masalahnya bisa belajar sambil jalan kayak gitu. Habis itu ada student exchange program kebetulan di Amerika Serikat kurang lebih 5 minggu. Di sana beneran digodok, belajar tentang waste management, ecotourism, sustainable, food security, pertanian dan everything sustainability gitu. Terus melihat salah satu tempat recycling yang bagi aku bagus banget. Jadi di sana lahannya nggak terlalu besar, tapi jenis sampah yang terpilah itu lebih dari 30 jenis. Dan warganya, kalau kita kan nunggu dijemput ya sampahnya ya di Indonesia ya. Iya, masih. Iya, ntar juga diambil sampai tugas kebersihan. Mereka enggak, mereka berbondong-bondong ke unit recycling untuk memasukkan sampah-sampah sesuai kriteria yang mereka berikan. Kayak gitu. Itu udah, wah itu kayaknya nanti Indonesia 20 tahun mendatang ya gitu kan. Nah itu udah sejak 2014 ngerasa kayak gitu kan. Kemudian sempat ke Jepang juga, ke Fukuoka. Nah di Fukuoka juga sama, warganya itu sudah membuat renewable energy, sudah bikin organic waste gitu ya, diolah menjadi suatu composting, terus kemudian juga menjadi minyak, dan kemudian juga hal-hal yang lainnya, pemilahan sampai 30 jenis lebih. Kapan ya negara kita kayak gini? Ya itu question sejak 2011 tuh tanyanya kapan ya, kok masih aja kayak gini. Akhirnya dengan ilmu yang terbatas membangunlah suatu kampanye yang pengurangan kantong plastik, namanya dulu ASEAN Reusable Bag Campaign. Jadi di Indonesia, Malaysia, Filipina. Terus berpikir ngomongin edukasi aja nggak cukup, tapi bagaimana edukasi juga ada platform atau sesuatu itu yang saling menghubungkan. Kemudian setelah banyak bekerja, kemudian magang, nyari ilmu sana sini, ikut program sana sini untuk lebih banyak untuk skill ya, belajar skill terkait waste management. Karena kebetulan backgroundku bukan waste management. Kan biasanya anak teknik lingkungan banget nih, teknik lingkungan. Backgroundku kebetulan perikanan dan ilmu kelautan gitu. Walaupun kita ada mata kuliah ecotourism, dan di saat itu
Kalau sekarang kan lagi happening banget ini ya, microplastic. Betul. Dulu aku ngomongin mikroplastik diketawain nih sama teman-temanku kuliah, belum nyampe gitu kan. Nah, semakin kesini isu ini semakin seksi gitu. Nah, aku melihat kalau ngomongin education aja nggak cukup. Akhirnya di tahun 2019 waktu itu udah kerja juga di beberapa organisasi yayasan terkait pengelolaan sampah. Terus mikir ya udah mulai aja dulu, mimpiku sejak 2014. Cuma 2014 tuh kayak masih ya namanya mahasiswa ya, belum kuat di networking, informasi, jaringan dan sebagainya. 2009 akhir, terus 2019 akhir WesHub terbentuk. Jadi kita lebih ingin memfasilitasi, menghubungkan jaringan-jaringanku yang dulu agar mereka saling membantu satu sama lain gitu ya. Jadi ini berawal dari keresahan dan dari aku pribadi, kalau bisa kita membantu kenapa harus nunggu kayak gitu. Dari keresahan yang biasanya kita cuma bisa misuh-misuh di Instagram atau di Twitter. Iya, misuh-misuh banget. Ini udah bisa membuat bahkan berinisiatif sampai sekarang. Dan meskipun udah banyak sih ya akhir-akhir ini isu lingkungan, isu tentang zero waste sudah mulai meresahkan banyak masyarakat juga. Betul. Tapi belum semua, karena isu waste ini ternyata juga intergenerational ya. Gak cuman untuk anak muda, gak cuman untuk generasi yang kedepannya, tapi juga banyak generasi lama yang menganggap oh ya udahlah sampah itu akan tetap ada di sana dan ya udah akan berakhir di TPA. Menurut Kalita apa sih tanggapannya soal kayak banyak yang masih resistensi, banyak juga yang kayak pesimis dan sarkastik tentang kampanye zero waste ini? Ya, kalau ngomongin banyak itu emang banyak ya, sarkastiknya banyak banget gitu ya. Memang dari lintas sektor. Sesimpel dulu saya pernah ke suatu tempat, kita ada seminar. Seminar itu udah pengunjungnya dan para undangan ya, invitationnya tuh levelnya udah profesor ya. Semuanya sudah level profesor, akademisi. Datang, biasa yang aku cari utama di tempat itu adalah tong sampahnya gimana. Itu aja. Aku lihat tong sampahnya terpilah, sudah bagus. Ada tulisannya warna merah, misal anorganik ya, anorganik bisa plastik dan sebagainya. Terus yang hijau organik. Terus ada yang biru warna untuk sampah, misal residual waste dan sebagainya. Udah bagus ya Mbak ya. Terus aku lihat di bawah, di dalam tong sampahnya. Ini tulisannya plastik, lah kok di dalamnya kertas. Ini yang salah siapa? Apakah dia melihat tempat sampah dengan warna yang berbeda itu sama saja, atau ability awareness dari mereka yang masa bodoh kayak gitu. Nah, ini sebenarnya poin utama. Berapapun umur kita gitu ya, ada yang misal masih anak muda, remaja, sampai generasi tua, garis benang merahnya tuh sebenarnya adalah dia mau awareness, ada niat untuk merubah itu apa tidak gitu. Kalau level dia awarenessnya masih ngerasa ntar juga diambil sama tukang sampah, ntar juga dipilah sama tukang sampah, even ya ada profesor, doktor, gelarnya udah berderet-deret, tapi kalau dia tidak ada niat, dia tidak ada awareness, ya sama saja gitu. Nah ini yang memang harus digerakkan para organisasi ya. Kan tadi banyak Mbak bilang gitu ya, banyak organisasi yang sudah aware, tapi mereka masih ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi memang harus ada awareness package sama bagaimana to solve gitu. Karena ya mereka di mindsetnya masih kayak gitu. Gitu sih Mbak. Jadi ini salah satu kendala ya. Walaupun mostly dengan orang-orang baby boomers, mereka melihat sampah itu dibuang ke laut atau sungai. Gitu ya. Dan itu banyak. Sampah dibakar banyak. Dan bagi mereka itu mereka udah solving the problems. Karena kebetulan karena selain di WesHub, aku juga bekerja di salah satu perusahaan recycling dan juga certification. Mereka udah ngerasa juara banget nih ngobrol sama warga. Ya sampah saya bakar di sana. Sampah dibakar. Itu benar kan Mbak? Gimana menjelaskannya ya? Padahal kalau kita tahu sampah dibakar itu kan menjadi gas karsinogenik gitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini yang memang harus pelan-pelan dikasih tahu gitu. Makanya harus ada lintas generasi ya untuk menyelesaikan masalah sampah ini gitu ya. Mulai dari anak muda yang sudah well educated dan dia mempunyai suatu movement, alangkah baiknya pelan-pelan pendekatan ke baby boomers. Dan baby boomers atau maupun seorang yang well educated juga untuk transfer knowledge gitu kan. Kebanyakan juga banyak ya para peneliti. Mereka udah bagus banget penelitiannya, tapi to deliver to community
agak susah karena Iya. bahasanya pun beda gitu kan. Dan itu yang kami rasakan juga gitu ya. Bahasanya kan berbeda nih gitu, dan bagaimana membuat bahasa waste management itu merakyat gitu ya. Iya. Karena waste management tuh orang aja nggak paham waste management itu apa, pengelolaan sampah itu yang seperti apa kayak gitu. Karena ya mereka melihat ya sampah dicampur bawa ke TPA itu udah selesai. Padahal kalau dulu kan mindsetnya masih linear ekonomi ya, dari sampah kemudian masuk ke TPA. Kalau sekarang kan circular, sampah dipilah dari rumah terus kemudian dibawa ke unit recycling, dari unit recycling dipilah menjadi beberapa jenis lagi, masuk ke pabrik, dari pabrik menjadi suatu raw material, masuk ke industri lagi. Jadi memang nggak ada kata landfill atau TPA di sana kecuali mengolah sampah residual gitu. Jadi memang harus ada bahasa-bahasa waste management merakyat ya. Kayak gitu sih Mbak. Itu soal merakyat bener banget sih, karena kalau kita hanya di lingkaran akademi saja atau mungkin hanya di antara lingkungan perusahaan, ya komunitas yang lain tidak akan merasa tersentuh ya. Betul. Dan memang mungkin mereka berpikir dulu benar kita bakar sampah aja karena mungkin sampahnya masih sedikit. Betul. Atau mungkin masih nggak sebanyak sekarang. Dan di saat itu mungkin itu pilihan terbaik, tapi untuk bakar 70 juta ton agak tidak mungkin. Nggak bisa bayangin juga nanti bisa menjadi big fire juga ya. Iya, itu Gitu. akan jadi parah banget sih. Betul. Kita beralih dulu nih. Kalau dengar dari ceritanya sudah keliling dunia, mungkin sudah keliling Indonesia juga. Dulu kita fokus masih ke muda. kita Sekarang fokus juga ke masih Indonesia muda. dulu aja deh ya. Boleh. Kita mungkin Kalita udah banyak lihat mungkin tempat-tempat pemilihan sampah, recycling unit, mungkin TPS 3R yang lebih terkenal juga di Indonesia. Adakah daerah yang paling baik sejauh ini meskipun dibilang cukup baik juga belum? Dan adakah yang sebenarnya masih sangat jauh dari standar yang ada? Oke, aku takut ini nanti ini nggak apa-apa ya. Maksudnya kan kalau misal kita bilang ada yang paling bagus, nanti yang satunya iri. Tapi di sini akan ambil rata-rata. Lokasinya disembunyikan Iya, juga nggak suatu apa-apa. tempat gitu aja nggak Suatu apa ya. tempat juga Suatu boleh. tempat aja ya. Jadi ini bener banget Mbak. Jadi waktu dulu bekerja memang sudah mulai keliling gitu ya. Tapi semakin parah kelilingnya waktu pandemi. Semakin parah, maksudnya semakin parah orang tinggal di rumah aja. Kemudian aku nekat gitu ya, aku traveling keliling Indonesia selama 2 tahun dari Sabang sampai Raja Ampat gitu kan. Gitu. Mantap. Jadi tujuannya nggak hanya jalan-jalan, karena dalam setiap kota targetku 1 minggu. Nah 1 minggu tuh ngapain, ke warga, diskusi, ya melihat potensi lah ya, melihat potensi apa yang bisa dibantu, sampai kunjungan ke beberapa bank sampah, TPS 3R dan sebagainya gitu. Nah kalau sebenarnya mana yang paling bagus relatif ya semuanya ya. Tapi sangat disayangkan memang semuanya masih berpusat di Pulau Jawa. Itu aja bahasanya. Jadi bisa dibayangkan ya. Iya. Semua berpusat di Pulau Jawa. Jadi contohnya gini, mau ngolah sampah plastik, pabriknya di Jawa. Jadi kalau dari teman-teman dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Papua harus dibawa ke Jawa. Gitu ya. Jauh ya. Jauh. Sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif. Contohnya lagi di Jawa. Kalau kita ngomongin sampah multilayer, jadi sampah multilayer tuh sampah sachet, di Jawa udah bisa ada yang ngelola, teknologinya sudah banyak. Kalau kita berbicara di pulau-pulau yang lainnya, nggak ada. Makanya ada beberapa kasus sampah dibakar, karena mereka nggak tahu ini dibawa kemana, gitu. Betul. Itu sih Mbak yang aku rasakan ya. Dan mostly memang di Pulau Jawa sudah banyak, itu sudah bagus mostly, karena mereka udah tahu ini sampah dibawa kemana. Cuma sayangnya di beberapa pulau di luar Jawa itu masih agak kesulitan. Dan itu bisa dibilang sebagai seseorang yang fokus di bidang lingkungan dan sampah, ngerasa kasihan gitu ya. Jadi ya berpikir apa yang bisa aku bantu dari mereka kayak gitu. Makanya sering bikin project di luar daerah, karena mereka harus dibantu kayak gitu, menghubungkan, terus kemudian bagaimana agar suplai sampahnya bisa dibawa ke Jawa gitu ya, kayak gitu. Jadi antara sedih dan juga potensi di sini gitu. Dan harapannya ini juga menjadi inspirasi ya bagi teman-teman di Pulau Jawa yang sudah mempunyai industri, bagaimana juga melihat potensi dibuat misalnya ada 1 atau 2 fasilitas yang ada di luar Jawa gitu. Walaupun sebenarnya ada, tapi belum semuanya
kayak gitu sih Mbak. Dan juga pasti skalanya masih sangat kecil Iya, ya dibandingin betul dengan di banget. Jawa. Betul banget. Padahal di Jawa sendiri ya kalau dikatakan soal sampah udah sangat amat penuh. Udah sangat amat. Dan desentralisasi di sini akan jadi hal yang sangat amat dibutuhkan untuk kedepannya. Apalagi Indonesia kan juga akan ada bonus demografi ya. Semakin banyak orang akan semakin banyak sampah. Dan kalau bisa tidak hanya di Jawa atau mungkin di Bali akan lebih baik. Ya betul. Jadi memang harus banyak ya, mulai dibikin pabrik, at least pulau-pulau mewakili pulau-pulau besar lah, nggak harus pulau-pulau kecil gitu kan. Betul. Pulau-pulau besar gitu, karena kebetulan dari tim WhatsApp tuh ada tim konsultan untuk IKN ya dulu ya. Jadi kita ada kontrak tahun lalu untuk membuat waste management systemnya. Di sana juga endingnya masih dibawa ke Jawa gitu ya. Jadi kayak gimana kalau mending ada pabrik di sini gitu, jadi selesai di lokal gitu ya, nggak perlu ada biaya transport, terus kemudian operasional kan juga nanti endingnya di footprint karbon ya. Iya betul. Ya gitu, jadi ya agak complicated ya. Jadi memang harus kuat itu di leader ya, di leader baik itu kabupaten kota, harus ada awareness tentang lingkungan ini gitu. Dan aku pribadi masih belum banyak menemukan kayak gitu. Ada 1-2 tapi belum banyak, apalagi sebenarnya ada target ya, pemerintah tuh ada target untuk pengelolaan sampah dengan adanya tereduksi kurang lebih 30%, ya 40-30%, kemudian terkelola dengan baik 60-70% gitu. Nah yang aku lihat, aku baca peraturan dan sebagainya, mereka masih berjuang dengan pengurangan kantong plastik gitu. Kantong plastik tuh dari 100% sampah cuma berapa sih gitu loh Mbak, masih under 10%. Mostly malah yang harus dikelola adalah bagaimana pengelolaan sampah organiknya 50%, satu. Terus plastik yang lain tuh cup, botol dan sebagainya tuh sekitar 20% gitu. Terus kemudian ada sampah kertas dan sebagainya. Karena kalau ngomongin kantong plastik aja itu kayak 0,0 sekian persen baru terselesaikan. Padahal kalau ngomongin regulasi sampah isunya nggak hanya plastik, tapi the whole package lah kayak gitu. Itu menarik sih, yang padahal kampanye plastik tuh paling sering kita dengar ya di mana-mana. Betul banget. Di supermarket, bahkan di tempat-tempat umum gitu ya. Padahal masih ada gambar besarnya yang seharusnya lebih diperhatikan. Betul. Kalau tadi kita bicara soal pemerintah dan regulasi, aku juga pengen nanya nih. Bagaimana sih kayak awareness masyarakat atau kayak respon masyarakat di saat mungkin Kalita datang ke tempat mereka dan bertanya soal sampah? Oke, responnya macam-macam, nano kayak permen aja. Jadi responnya tuh macam-macam ya. Ada yang memang mereka sudah bagus, jadi mereka memilah sampah di rumah gitu. Jadi ada yang awareness sudah bagus, ada juga yang sudah memilah tapi taruh depan rumah. Kemudian diambil petugas kebersihan lagi dicampur gitu. Nah, terus kemudian juga ada yang tadi aku bilang sudah menyelesaikan dengan membakar sampah gitu ya. Jadi banyak tipe-tipe masyarakat gitu. Tapi mostly masih banyak ya masyarakat yang membakar sampah. Masih banyak karena mereka taunya itu. Dan mereka belum tahu the value of waste gitu ya. The value of waste contohnya kalau organik kan sekarang banyak inovasi ya, dari kompos, maggot, terus kemudian juga ada cacing gitu ya, terus kemudian juga ada biomas gitu ya, atau biogas gitu kan. Nah itu contohnya tuh baru ngomongin organik. Terus kemudian belum kita ngomongin lagi soal plastik gitu ya. Kalau tadi organik, plastik itu ada banyak, contohnya jadi pelet menjadi bahan baku ulang gitu ya. Sama halnya kertas, karton, kaleng pun juga seperti itu gitu. Nah mereka belum tahu padahal dalam setiap kilo plastik, kaleng, kertas tuh ada harganya. Nah mereka belum tahu, jadi mereka taunya udah dia bakar habis. Padahal sayang, kalau aku ngelihat plastik bakar itu bisa kasih ke gue aja nggak kayak gitu. Padahal bisa jadi uang. Iya, nah mereka nggak tahu itu karena bagi mereka sampah tuh jorok gitu. Nah sebenarnya ini hal-hal yang sangat perlu digali ya ke masyarakat, karena respon mereka macam-macam ya Mbak ya. Ada yang bilang, oh aku jago banget nih karena aku udah bakar sampah gitu. Padahal kita belum tahu ya karsinogeniknya kayak gimana gitu. Terus ada juga mereka nyalahin, aku udah milah nih, kok dicampur lagi? Berarti ada yang kurang tepat nih. Seharusnya kalau udah dipilah jangan taruh di depan rumah,
carilah unit recycling terdekat, lapak, pengepul, rongstok, apapun itu namanya, mau bank sampah gitu kan, bahwa emang harus ada effort. Dan itu yang saya lihat perbedaan negara kita, masyarakatnya dengan negara dari luar gitu ya, apapun negara yang pernah saya kunjungi. Ya, bagi saya yang sangat impresif banget tuh di Jepang sama di Amerika. Mereka berbondong-bondong tuh Mbak bawa sampahnya ke unit recycling. Kita kan maunya diambil, dijemput kayak gitu. Karena mereka udah ngelihat sampah ini berharga. Bukan sampah ini sebuah hal yang bau, kotor dan sebagainya kayak gitu. Terus ada lagi yang tadi, mereka tidak melakukan pemilahan karena mereka bodo amat. Gitu. Dan bodo amat itu kita tidak berpikir level ekonomi ya. Banyak juga level-level yang tadi aku bilang udah level profesor, dokter, mereka bodo amat karena mereka udah punya duit. Saya bayar, take our waste, finish. Nah, hal-hal seperti ini jadi unik ya, semakin keliling gitu ya, semakin unik. Dan ini juga yang meresahkan buat saya. Kenapa akhirnya dulu saya sempat shock. Kebetulan berkontribusi juga di beberapa organisasi terkait pengelolaan sampah. Saya masuk tempat itu, lah kok mereka pakai botol plastik. Jadi bisa bayangin bahwa kita ke unit recycling, mereka kampanye untuk sampah tereduksi, terus kemudian sampah dipisah gitu ya. Saya kaget, loh kok pakai botol plastik lagi, ini gimana nih gitu. Kemudian dan dia nggak cerita gitu, tadi kan sampah saya yang ambil ya gitu juga ya gitu kan. Karena di awal kan saya belajar bagaimana mereduksi, karena masih banyak orang yang memproduksi. Selama kita sudah aware, misal kita bisnis di sampah, saya pun juga masih pakai tumbler. Saya menghindari sekali kalau misal ada di provide botol plastik dan sebagainya, because I have my own tumbler. Sesimpel containers ya, tempat makan. Selama saya bisa bawa ke tempat makan, ngapain saya beli pakai styrofoam dan sebagainya. Nah ini sometimes tuh agak beda ya levelnya dan penjelasannya. Dulu di awal saya kayak geram banget gitu loh Mbak sama orang-orang yang seperti itu. Tapi di sisi lain, kenapa mereka melakukan itu? Akhirnya tuh menimbulkan pertanyaan lain gitu kan. Akhirnya semakin belajar, oke, mereka mindsetnya bagus, solving the problem, but you still make a problem kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang unik gitu kan. Nah itu juga banyak yang aku temuin, tidak hanya di Indonesia ya. Contohnya kemarin abis kunjungan ke beberapa negara, waktu ke pabrik dikasih botol plastik. Mereka bilang ya kan plastiknya juga saya olah. Tapi alangkah baiknya kita mereduksi ya, karena kan bahasanya kalau ngomongin bisnis sampah, kita mengelola sampah masyarakat, bukan berarti kita memproduksi sampah baru kayak gitu sih. Jadi ya ngomongin bisnis sampah terus bagaimana masyarakat responnya agak gimana ya, agak nano-nano ya tadi saya bilangnya. Karena banyak juga teman-teman saya yang bisnis sampah, mereka lihat ini cuan aja, tapi mereka tidak melakukan edukasi, well educated gitu. Banyak juga organisasi-organisasi yang mereka lihat, aduh capek banget ya ngelola kayak gini, akhirnya mereka stop gitu. Bagi kami dari West Hub dan dari aku pribadi dan teman-temanku, nggak apa-apa kita jalan cemkura-kura gitu, macam kura-kura nggak apa-apa. Yang penting kita harus konsisten, karena ngomongin masalah nih the whole life gitu. Selama manusia masih hidup, ada sampah di situ gitu. Itu menarik sih, dan apalagi kalau kita pernah nonton ya film WALL-E, waktu manusia sudah tidak bisa mengolah lagi sampahnya, itu akan terus menggunung dan menggunung. Betul. Kembali lagi, menarik apa yang Khalita bicarakan. Ternyata bisnis sampah ini nggak cuman bisnis aja ya, tapi dari masyarakatnya juga harus terlibat, dari pemerintahnya juga terlibat. Dan kalau kita tadi ngobrol sebelum take podcast, Waste Solution Hub ini sebenarnya untuk menggabungkan mereka, tapi bukan memfasilitasi aja gitu. Boleh mungkin diceritakan bagaimana caranya mengintegrasi aktor-aktor ini gitu, yang sangat amat berbeda dari mungkin agendanya, dari keinginannya gitu. Oke. Jadi sebenarnya di sini biasanya dari tim kami itu memang berkata kepada tim yang lain gitu ya. Kalau kita mau berpartner, kita tidak boleh merasa kita mematikan rezeki orang lain. Itu mindset awalnya. Karena biasanya kalau kita mau ngobrol sama off-taker ya, off-taker tuh pihak-pihak yang mengambil sampah. Mereka melihat bahwa kita kompetitor mereka. Kita nggak sama sekali. Kita pun kalau mau tanya, kita nggak ada recycling.
kita memang bertujuan untuk hub, facilitate all unit recycling yang ada di Indonesia. Kebetulan memang di sampah kan udah lama ya, lebih fokus tuh setelah lulus kuliah 2017, makin fokus ikut forum bank sampah, ikut komunitas bank sampah, terus kemudian ikut komunitas recycling, sampai sekarang tahu pemain-pemain besar di pabrik kayak gitu kan. Nah, terus mikir kan, andaikan mereka itu bersatu, itu akan semakin indah gitu kan. Jadi intinya niatnya adalah silaturahim aja gitu. Sesimpel kayak gini tadi, bagaimana untuk mengaitkan mereka. Kan contohnya kita ada beberapa klien ya, beberapa klien tuh kita nggak mau pakai misal satu off-taker aja, tapi bagaimana kita melibatkan beberapa off-taker yang lain kayak gitu. Karena kita pengennya ya bagi-bagi rezeki, cuma rezekinya sampah ya. Karena bagi kami sampah itu bernilai kayak gitu. Jadi bagaimana pendekatan di awal, memang pendekatan di awal kita cerita West Hub, kita tidak mau menjadi kompetitor kalian gitu ya. Kita ingin menjadi mitra kalian karena kalian sudah ada before gitu ya. Kalian memang sudah ada sebelumnya, baik di satu kota, kabupaten dan sebagainya. Kita pun nggak ada recycling, tapi masalah ini kan masalah sampah kan masalah kita semuanya ya. Dan bagaimana masalah ini kita selesaikan juga semuanya gitu. Nah, kebetulan di sini jaringan kami cukup besar gitu ya. Mulai dari jaringan di awal sampai di akhir. Jadi ada end-to-end prosesnya kita tahu. Alangkah bagaimana kalau kita bekerja sama gitu. Terus biasanya kita tanya, dia menerima sampah apa aja? Oke, dia menerima contoh plastik, karton. Dia nggak terima kardus. Kita tanya off-taker yang lain, kamu terima apa? Oh, kita terima kardus, kaleng dan sebagainya. Oke, gimana kalau dia ngambil yang sampah plastik, dia yang ngambil sampah kardus, terus dia yang ngambil sampah organik yang lain gitu. Jadi intinya bagi-bagi ya gitu ya. Dan biasanya memang kita tidak menjanjikan apa-apa ke mereka karena kan jatuhnya kolaborasi ya gitu ya. Semakin klien kami bagus, sampah yang didapatkan juga semakin banyak dan juga berkualitas kayak gitu. Jadi sebenarnya di awal kita memulai perbincangan, kita nggak mau jadi kompetitor. We are connecting and we are connector kayak gitu. Oke, berarti emang dalam berbisnis sampah pun banyak sekali ya tantangan-tantangannya. Banyak. Itu dari hanya mungkin dari sekedar awareness masyarakatnya saja sampai dalam level yang lebih tinggi lagi. Mungkin dari apa yang sudah dibicarakan tadi, adakah yang benar-benar major gitu? Oke, kalau major tuh yang penting quality ya Mbak ya. Quality sampahnya. Quality sampah. Jadi kalau kita ngomongin quality, basic quality dari sampah tuh ada 3. Itu yang basic ya. Kalau mau lebih lanjut bisa sampai 5-10 type gitu ya. Tapi aku bisa bikin average untuk 3 type of sampah untuk kualitas. Jadi mungkin orang bilangnya plastik. Plastik itu nggak hanya botol plastik, dia ada botol cup. Nah, kalau dalam ini bayangkan aja ada botol plastik yang saya pegang ya. Dalam satu botol plastik ada botolnya satu. Terus ada tutupnya. Terus ada labelnya. Itu 3 jenis sampah yang berbeda. Itu baru ngomongin jenis. Kalau mau ngomongin quality, kalau misal udah diambil semua label dan botol, grade A namanya. Udah airnya bersih, nggak ada kotoran. Itu namanya grade A yang bisa diproses lagi menjadi material. New materialnya tuh biasanya pellet. Dan pellet biasanya dibutuhkan untuk packaging food grade gitu. Oke. Jadi hanya untuk food. Yang kualitas kedua, dan ini sometimes ada sedikit kotor-kotor dikit lah ya. Biasanya tuh sampah rumah tangga yang udah tercampur sama organik. Terus kemudian sama ya bumbu-bumbu kacang gitu ya. Gitu ya. Jadi yang belum bersih banget. Itu kualitas B. Itu bisa dibikin apa? Kalau mau food grade harus cuci dulu. Gitu. Itu yang kedua. Kualitas yang kedua. Terakhir kualitas ketiga yang nggak mau diterima siapapun. Intinya si pabrik biasanya reject, dibalikin lagi. Karena kenapa? Kalau ngomongin plastik ya, ada minyaknya. Terus kemudian bekas terbakar. Jadi kalau misal bakar, terus ada plastiknya, nggak ada yang mau terima, gitu ya. Terus kecampur sama hard material. Hard material tuh contohnya pasir, terus dicuci dulu. Dan sampah-sampah yang dari TPA, misal kardus, plastik, kaleng dari TPA itu udah grade C. Kita pun nggak mau ngambil, nggak ada yang mau nerima gitu. Jadi ini yang memang harus ditekankan dalam bagaimana agar bahasanya recycling rate-nya tinggi
kita harus tahu kualitas dari sampah itu. Dan ini sama treatmentnya ya, untuk misal sampah organik, sampah karton, sampah kaleng, sampah yang lain kayak gitu. Jadi semakin kesini kami semakin belajar gitu ya, bahwa pemilahan sampah ini hal terpenting daripada kita, misalkan ada banyak teknologi, ada yang dibakar jadi oil gitu ya, dibakar jadi oil. Terus dulu waktu di US juga jadi energi lagi, bahan tenaga listrik gitu. Tapi selama itu masih bisa dipilah, kenapa harus dicampur? Itu aja sih dari kita. Selama itu masih bernilai, kenapa harus dibakar gitu. Mungkin itu juga kali ya pesan untuk Sobat Essentials di rumah. Kita bisa loh dari rumah sendiri, dari diri kita sendiri, mulai pisah-pisahin sampah. Karena di sampah itu masih bisa dijual, masih punya nilai. Dan dari kita juga yang berkontribusi akan sampahnya begitu. Betul. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih. Wah, udah terakhir aja sayang. Enak ngobrolnya nih. Saya dapat informasi kalau kayaknya ini Waste Solutions Hub ya yang mendapatkan finalis ketiga terbaik di Floratama Academy. Betul. Kementerian Parekraf. Boleh diceritakan sedikit? Jadi ceritanya itu berawal dari traveling. Jadi waktu itu traveling waktu pandemik 2021, kebetulan kan topiknya menarik nih, kan lagi digadang-gadang ya, tourism, waste tourism. Dan juga lagi digadang-gadang sustainable tourism. Nah, kebetulan waktu traveling terdampar di Labuan Bajo karena musim hujan. Gak bisa balik, gak bisa balik gitu kan. Akhirnya sebulan di sana ngelihat masalah-masalah yang ada, apalagi kalau Labuan Bajo tuh kawasan priority ya. Semua orang berbondong-bondong ke Labuan Bajo. Bagus, tapi ada yang kurang, pengelolaan sampahnya kayak gitu. Nah dari situ ada namanya Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Mereka membuat suatu kompetisi namanya Floratama Academy. Nah berawal dari network dan jaringan yang pernah kami punya, akhirnya kami apply gitu ya. Intinya nothing tulus aja, coba siapa tahu kita bisa help them untuk connecting. Kan tujuan kita connecting ya. Sampai kita field survey, kita ngobrol sama beberapa stakeholders, kita ngobrol bagaimana masalahnya kayak gitu. Akhirnya dengan pitching ya, jadi kita ada bootcamp, terus kita juga ada online training, total ada 6 bulan gitu ya. Sampai di akhir kurang lebih Oktober 2021 kita bootcamp di Labuan Bajo bareng-bareng, dan kita juga pitching, dan alhamdulillah kita dapat juara 2 waktu itu. Nah juara 2 kan sebagai sesuatu hal apresiasi buat kami, apalagi untuk teman-teman Indonesia Timur. Nah mungkin kalau ngomongin bisnis langsung execute bisnis ya di sana ya. Kalau itu nggak kami lakukan. Jadi setelah sampai Labuan Bajo, bablas 39 hari sampai Kupang. Wah, cukup jauh ya. Jauh, jadi dari Labuan Bajo, kemudian kami ke Ruteng, kami ke Bajawa, kami ke Nagekeo, kami ke Larantuka, ke Maumere, nyebrang Lembata, nyebrang Alor Pantar, nyebrang Alor Kalabahi, sampai Kupang, baru balik. Tujuannya apa? Yang pertama kita pengen silaturahim. Jadi kebetulan juara pertama dan juara ketiga, yang pertama itu dari Alor Pantar, yang juara ketiga dari Maumere. Kita pengen silaturahim, dan juga kita pengen melihat peluang dan juga masalah yang kita bisa bantu solve. Jadi setiap daerah yang tadi kami kunjungi, kita silaturahim sama mitra-mitra recycling. Ya ternyata tadi masalahnya ada yang masih dibakar, kemudian operasionalnya tidak mencukupi, akses ke Jawa tidak ada. Nah hal-hal seperti ini yang kita temui itu. Setelah 1 bulan, jadi kita berproses di Floratama gitu kan, sampai kita juara, terus kita bisa dibilang mendapat amanah bantu teman-teman di sini ya, semacam kayak gitulah kodenya gitu kan. Kita riset, terus kemudian kita juga melakukan beberapa bisa dibilang kayak legalitas registration ya. Kita jadi kebetulan brand registration kita mulai sampai kemarin Agustus 2022 kita piloting di Labuan Bajo. Nah pilotingnya ya tadi kita bilang kita nggak mau ngerusak rezeki orang lain. Jadi kita membuat suatu kurikulum waste management, kita kolaborasi sama Politeknik Labuan Bajo, El Bajo Commodus Flores. Kita partnership dengan mereka selama 6 bulan. Kita mengajarkan waste management kurikulum ke students.
mulai dari ada UTS-nya, bikin soal ya kayak dosen jadi jadi kayak dosen, sampai UAS, sampai kemudian kita ada praktek lapang. Nah kemudian kita berkoordinasi dengan Poltek, kira-kira desa mana nih yang bisa kita lakukan prototyping untuk ecotourism village, terutama di bidang waste management. Akhirnya Desember tahun lalu 2022 kami memilih namanya Desa Welolos, kayak gitu. Desa Welolos kita assessment dulu. Jadi bisa dibilang ngerjain mahasiswa ya. ngerjain mahasiswa, kita ada kayak pre-assessment. Mereka pre-assessment ke beberapa masyarakat, kurang lebih dari 30. Kemudian kita ngajarin bagaimana merekap data, dan dari situ kita tahu masalahnya. Gitu. Setelah tahu masalahnya, saya dan tim ke Labuan Bajo, kemudian kita melakukan FGD. Jadi dari West Hub kita nggak mau bilang ini inovasi paling bagus, kalian harus gini, enggak. Kita benar-benar blank pitch. Karena kan biar sustainable adalah bagaimana ada ownership ya di masyarakat. Kalau ngomongin program-program kan ya kita asal bikin aja deh gitu, yang penting reporting. Jadi kalau mungkin kami termasuk idealis ya. Jadi kita nggak kayak gitu. Karena selama ini saya belajar di foundation, pernah bekerja juga, dan sekarang fokus bekerja di suatu perusahaan. Ternyata ya emang harus di blend gitu ya, digabung. Akhirnya kita blank page, kita FGD, dan ternyata masalah paling utama adalah sampah sachet. Gitu. Bukan sampah karena sampah organik udah dimakan babi, gitu. Jadi gitu, nggak ada yang bakar juga gitu, paling bakar karena sampah sachetnya yang dibakar, mereka nggak tahu dibawa kemana gitu. Nah kemudian di Labuan Bajo, karena itu jaraknya sekitar 1 jam, kemudian di Labuan Bajo pun sudah ada beberapa stakeholders yang menerima sampah. Jadi intinya sampah dari desa yang masih bernilai kita bawa ke mitra-mitra yang tadi gitu. Sampah yang tidak bisa, yang tadi masih dibakar, kita kebetulan sekarang lagi proses untuk product development. Jadi ada suatu produk yang memang kita ajarkan ke warga. Nah kalau produk-produk unit recycling yang sederhana, yang penting bagus ya buat kostum gitu-gitu ya. Kalau kita pikirnya gimana biar bisa masuk pasar, baik itu pasar lokal ataupun internasional, kayak gitu. Jadi kita bikin produk yang bisa dibilang nggak kelihatan sampah, kayak gitu. Nah sekarang kita lagi proses. Jadi walaupun bisa dibilang ini kayak dana pribadi ya sebenarnya ya, tapi namanya prototyping ya nggak masalah ya. Siapa tahu nanti ini bisa diduplicate gitu ya dengan project-project di daerah yang lain, kayak gitu. Jadi kami kemarin sudah selesai 6 bulan, dan ini kan lagi musim hujan ya, dan di sana juga masih musim hujan, dan jalanannya juga sangat luar biasa, sulit ya. Jadi kita nanti rencana baru mulai sekitar habis Lebaran lagi, dan fokus di training produk, kayak gitu. Jadi kita kan kemarin bulan Desember udah FGD, udah bikin ini kerajinan ini ABC, ternyata warga milih yang bernilai tinggi. Ya udah, oke. Kita akan ngajarin kalian dengan syarat kalian bersihkan sampah sachet bersih. Ingat ya, grade A berarti ya. Kita nggak nerima grade C, apalagi yang dibakar dan sebagainya. Udah grade E. Kalau kalian sudah banyak, nanti saya datangkan trainer. Trainer ini memang yang bisa dibilang quality controlnya sudah bagus gitu, dan kita bantu pemasaran kayak gitu. Karena kan banyak juga yang membuat suatu produk daur ulang tapi mereka dilepasin gitu aja gitu ya. Belajar dari pengalaman bergabung di organisasi karena idealis juga, jadi nggak mau kayak gitu. Jadi harapannya ya ini West Hub nih prosesnya masih panjang banget nih. Bagi kami floor pertama it's not only appreciation or award gitu ya to West Hub, tapi we still learning tentang prosesnya dan bagaimana kita pelan-pelan berdampak gitu untuk masyarakat, walaupun masih skalanya masih kecil banget ya. Desanya juga jauh gitu ya, tapi itu desa banyak potensi alam, ada air terjun dan sebagainya. Dan di awal kami tidak ada etikat apapun untuk merusak rezeki teman-teman unit recycling yang lain, kayak gitu Mbak. Memang edukasi itu suka terlewat ya kalau dalam pembahasan hal-hal seperti ini, padahal ya menjadi sangat penting dan juga sangat krusial kadang untuk membuat sesuatu itu bisa terjadi perubahan. Entah itu edukasi formal atau secara informal seperti yang Kalita sudah bilang. Oke, mungkin
pertanyaan terakhir. Oke. Gak berasa ya udah cukup Nggak lama. mau terakhir juga. Oke, mungkin nanti kan apalagi Kak Lita masih ada proyek-proyek nih ke depannya ya. Kita bisa ikutin juga perkembangannya, apalagi karena sampah di Indonesia ini memang isu yang harus dibahas secara tuntas. Iya, betul. Kalau tidak akan menjadi malapetaka juga bagi masyarakat Indonesia. Betul. Contohnya banjir mungkin yang disebabkan karena penyumbatan saluran dan lain-lain. Betul. Ini kita mau menggali keidealisan Kak Lita. Oh ya deh, aduh, dari tadi ngomong idealis ternyata digali sekarang baik-baik. Apa harapan yang paling tinggi untuk anak muda mungkin ya untuk bergabung dalam kampanye ini? Mungkin tidak hanya anak muda ya, mungkin dari komunitas yang lain dan juga dari pemerintah untuk mau menangani masalah sampah secara serius. Ya, jadi kalau ngomongin idealis tuh yang paling penting ya Mbak ya, harus ada niat dulu. Apapun level kita ya, mau level misal lulusan SMK, SMA, SMP, SD, atau mungkin lulusan sekolah paket, atau mungkin lulusan S1, 2, 3 ya, profesor, at least kita harus ada niat dulu. Gitu. Jadi sebenarnya ngomongin sampah tuh bukan ngomongin apakah kita well educated apa tidak, tapi bagaimana kita bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Terus yang kedua adalah curiosity. Gitu, curiosity, rasa penasaran yang tinggi. Contohnya nih, banyak komunitas gitu ya, misal dia fokus di styrofoam, di kaleng gitu. Jangan hanya fokus di kayak dulu nih, aku ngerasain yang hal itu. Untungnya cukup curiosity cukup tinggi, untungnya gitu ya. Jadi dulu aku levelnya masih awareness aja, bagaimana mengurangi kantong plastik itu. Terus semakin tumbuh dewasa ya bahasanya. Curiosity itu semakin tinggi. Kenapa kok plastik nggak boleh? Terus habis itu baca-baca artikel. Terus kemudian juga memilih untuk lebih berkontribut di bidang ini, melihat supply chain daur ulang gitu kan. Karena kan mungkin mereka melihat kan banyak yang sekarang yang waste audit dan sebagainya gitu. Saya balikin lagi ke konsep ekonomi ya. Kalau nggak ada demand, nggak ada pemasukan, nggak ada permintaan kan, gitu kan, sesimpel itu. Sekarang banyak brand audit menyebut brand-brand ini salah. Nah, kalau kita masih konsumsi produk ini, misal air mineral apa, kita masih pakai itu dan kita buang di sembarang tempat, berarti kita salah satu kontribusi sampah terbesar. Gitu. Jadi kita juga harus introspeksi yang dari niat tadi. Kalau kita tidak mau berkontribusi, maksudnya kita tidak mau berkontribusi terkait sampah gitu ya, terutama bagaimana kayak agar ini semakin baik lagi, ya alangkah baiknya dari awal kita melakukan tidak menggunakan brand itu. Tapi kan kita nggak bisa hidup tanpa brand itu ya, karena itu kan bagian dari hidup kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memilah agar tidak end up to the landfill, and up to the oceans kayak gitu. Dan curiosity harus gitu ya, misal ada komunitas bersih-bersih gitu ya, habis bersih-bersih kalau diangkut TPA sama aja dong. Nah, gimana agar bersih-bersih itu ada value-nya? Contohnya cari unit recycling terdekat, cari siapa yang ngambil plastik, siapa yang ngambil metal, siapa yang ngambil kaleng kayak gitu. Jadi jangan berpikir ini memindahkan sampah, harus ada curiosity. Nah, ini hal yang unik yang kami lakukan. Jadi kebetulan yang di kantor saya, di luar WhatsApp ya, kita itu sering ya jalan-jalan di pantai gitu ya. Kita ya social eksperimen lah ya. Social eksperimen, kita ngobrol sama pemulung. Kita tanya pemulungnya, habis ini dibawa kemana? Oh, di lapak Pak itu. Samperin lah kita lapak Pak itu. Terus ngobrol sama Pak itu, Pak, habis ini dibawa kemana? Oh, ke lapak yang lebih besar di sana. Oke, boleh dihubungan nggak Pak? Oh, bisa. Oh, kita ke sana lagi. Ke sana kita tanyain lagi. Habis ini dibawa kemana? Gitu. Jadi harus ada what's next, and why gitu ya. Nah, kalau kita ada rasa curiosity di situ, ada why di sana, insya Allah sih ya Mbak ya, insya Allah masalah sampah ini bisa tuntas gitu ya. Nah, masalahnya di sini di Indonesia terutama ya, kita masih acuh tak acuh. Jadi less on curiosity dari sikap masyarakat. Mereka pikir udah saya udah bayar uang sampah, ya udah masalah dia.
masalah para petugas kebersihan. Saya bodo amat gitu ya. Dan itu banyak juga orang-orang yang berpendidikan kayak tadi yang aku bilang gitu. Nah, kalau mindset dia ada niat dan curiosity, dia udah melakukan pemilahan, dia nggak ngandelin, nggak apa-apa mau melibatkan petugas kebersihan, cuma yang diambil adalah residual waste yang tidak bisa dikelola. Sampah yang value ada niat atau ya ada niat dibawa ke unit recycling. Ya memang harus ada itu. Yang pertama niat, kemudian curiosity dan effort. Itu yang paling penting. Dan itu prosesnya lama. Sampai sekarang pun, bayangin 2011 ya Mbak ya. Sekarang 2023, 12 tahun. Saya pun masih belajar. Sesimpel gini, saya udah nggak pakai ini bagi wanita, saya udah nggak pakai pembalut lagi. Jadi itu masalahnya karena waktu itu nyelam di perairan di Indonesia Timur. Sedihnya pas lagi nyelam tuh enak-enak tuh ya, ini bagus, sekarangnya lucu-lucu gitu kan, colorful gitu. Tiba-tiba di kedalaman kurang lebih 13 meter ada pembalut. Sedih kan, malu kan, lebih ke malu gitu ya. Untung kita yang lihat, gimana kalau orang-orang gitu kan. Itu. Jadi sejak itu akhirnya saya memilih, oke, aku harus mencari sesuatu yang untuk mengganti itu, dan sekarang udah nggak pakai lagi, jadi saya pakai pembalut kain gitu. Itu yang pertama. Jadi itu baru saya mulai diving tuh 2021. Jadi baru switch 2 tahun baru ngomongin pembalut gitu ya. Kalau kresek baru belajar 2015. Jadi ya sebenarnya this the whole of life of our journey kayak gitu. Terus dari situlah gitu ya semakin belajar. Dan kebetulan saya juga suka naik gunung kan. Aku ingat banget waktu kemarin bulan Agustus naik di Gunung Rinjani, ada banyak lah foreigners, dia bilang, why so dirty? Gitu kayak, aduh malu banget gua sebagai warga Indonesia yang baik ya Mbak ya. Aduh aku malu banget, asli malu. Itu teman-temanku boleh yang bilang, aku nggak mau ke gunung ini lagi because it's so dirty. Ya banyak di pendakian gunung, gak hanya di Rinjani, di yang lebih-lebih itu juga banyak sekali sampah. Iya, dan lucunya waktu makan mereka bakar sampah untuk api. Terus aku, jadi kayak mana ini menghirup karsinogenik nih jadinya nih gitu. Jadi ya emang harus terus dibiasakan ya gitu. Dan kita nggak bisa bilang oke, I'm really zero waste. Jadi semuanya proses. Sampai sekarang pun saya masih proses gitu. Dan kami pun dari West Hub, tim kami juga terus berproses. Karena kebetulan kan dulu ide dari saya kan. Terus kemudian kan saya nggak bisa sendiri kan. Jadi saya ngajak tim. Tim ada yang masih pakai botol plastik. Pelan-pelan diajarin, oke, kita try to reduce ya. Even we handle waste management, but it's not means that we produce more waste gitu kan. So it's better that we reduce. And the people who still not understanding about the waste, kita educate agar sampahnya kita kelola gitu. Menarik sekali hari ini, sangat insightful Kalita. Ya bisa kita belajar juga ya, ternyata pengelolaan sampah nggak cuma sampah plastik, bahkan sampah organik sangat kompleks. Betul. Dan nggak bisa cuma satu aktor aja. Betul. Berharap juga di Indonesia ke depannya bisa lebih terintegrasi seperti mimpinya Kalita. Dan suatu saat nanti ya sampah kita bisa teratasi. Ya, amin, Kalita, amin. Terima kasih sudah banget, bergabung Kak. hari Thank you ini. banget. Dan semoga teman-teman di rumah, sobat esensial di rumah bisa terinspirasi dari ceritanya Kalita. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you banget. Thank you. Thank you.